Halo Sobat YBHK, selamat berjumpa kembali bersama kami Podcast Sukses bersama YBHK. Kali ini kita memasuki episode ke-19 dan mengambil tema dari core value Yayasan Bunda Hati Kudus adalah ketangguhan. Pada kesempatan ini pula saya Sikun kedatangan tamu salah seorang alumnus atau lulusan dari SMA Vianney, salah satu persekolahan di Yayasan Bunda Hati Kudus. Ini adalah Jeffrey, biasa dipanggil Jeffrey Kencana di sekolahnya. Baik, nanti kita akan berbincang lebih jauh lagi mengenai apa yang sedang digeluti oleh Jeffrey saat ini. Yang jelas banyak sekali sesuatu hal yang bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Baik, namun sebelumnya Jeff, saya panggil Jeffrey ya karena dulu kita pernah menjalin hubungan ya, menjalin hubungan sebagai seorang guru dan guru dan murid. Sebelumnya mungkin supaya lebih nyaman kita dalam berbincang dan kita juga sudah melewati aturan protokol kesehatan, mungkin kita bisa melepas masker ya. Oke, Jeffrey. Nah, baiklah, begini rasanya lebih nyaman lebih ya. lega, Pak. Nah, baik, para Sobat YBHK, bersama kita sudah Jeffrey Kencana, lulusan SMA Vianney. Lulus tahun berapa ya Jeff ya? Saya lulus tahun 2012. 2012. Kalau tidak salah Jeffrey ini, para sobat ya, Jeffrey ini punya saudari perempuan, ada dua. Nah, dua-duanya ini juga bersekolah di Vianney juga. Benar. Dari SMA Vianney, kakaknya Jeffrey dan adiknya Jeffrey. Benar. Kakaknya adalah Jessica Kencana dan adiknya adalah Jennifer Kencana. Oh, jadi tiga bersaudara, made by Vianney. Made by Vianney. Baik Jeff, kita akan ngobrol. Bisa memperkenalkan diri dulu, mungkin sekarang sedang bergelut di bidang apa, lalu bisa diceritakan secara garis besarnya ya. Silakan. Oke. Ya, mungkin buat teman-teman, saya dikenalnya Jeffrey Kencana kalau di sekolah dulu. Saya alumni Vianney tahun 2012 lulusnya. 2012. Kalau saat ini bekerja di Altera Indonesia. Kalau untuk perusahaannya Altera Builds. Nah, saya sebagai knowledge management. Knowledge management mungkin ada yang bingung ya, knowledge management itu apa, Pak? Jadi, knowledge management itu kita menjadi sumber pengetahuan untuk setiap orang yang ada di kantor kita itu. Sumber pengetahuan. Maksudnya sebentar, mungkin sobat IBHK bisa supaya lebih jelas, sumber pengetahuan maksudnya apakah knowledge management ini mencari dari berbagai sumber untuk keperluan perusahaan atau bagaimana? Ya, jadi kita memang mencari dari beberapa sumber di luar juga dan sumber di dalam. Tujuannya apa sih kalau mau ada knowledge management ini? Karena kan kita tahu ya, biasa kalau kita bekerja itu ada orang yang jago sekali, ada yang biasa aja. Dan ketika di kantor ini yang jago sekali resign atau dia pindah tempat, kadang-kadang nih agak terbengkalai. Kebingungan. Oh, karena tidak ada dokumentasinya apa yang dikerjakan. Gitu. Iya. Nah, ini yang kita di kantor Altera ini sedang upayakan gitu. Altera. Oh, jadi kantor Altera sendiri ini bergerak di bidang apa ya, Cik? Kita bergerak di bidang bill payment aggregator atau payment gateway system lah. Bill payment aggregator atau bill payment system gitu ya. Oh, jadi itu semacam sistem pembayaran ya. Sistem pembayaran. Seperti misalnya, mungkin lebih mirip kayak kalau kita tahu ada OVO untuk pembelian pulsa, pembayaran apa. Nah, kita agak mirip-mirip. Cuma kita nggak punya dompet digitalnya. Oh iya. Kira-kira seperti itu ya. Baik. Lalu tadi Jeffrey mengatakan di bagian divisi atau apa tadi namanya? Knowledge management. Knowledge management adalah bagian untuk, mungkin bisa, kalau mungkin saya membayangkan itu semacam divisi yang mendokumentasikan ya. Mendokumentasikan hal-hal atau pengetahuan-pengetahuan yang sangat diperlukan bagi perusahaan
dan bisa Di-sharingkan. di-sharingkan Benar gitu sekali, ya, di-sharingkan. kepada Jeff. Tapi kalau boleh cerita sedikit di sini, apa pengalaman semasa SMA dulu yang bisa dikenang atau bisa bermanfaat pada saat ini, pada saat Jeffrey bekerja saat ini? Kalau semasa SMA yang saya paling pelajarin itu kita harus bertanggung jawab ya Pak. Bertanggung jawab. Sangat bertanggung jawab. Karena kalau dulu di SMA Vianney saya ingat banget, saya waktu OSIS itu. Oh dulu pengurus OSIS juga ya. Terus kita lagi bikin cup waktu Vianney Cup. Kan kadang-kadang pada masa persiapan kita suka nggak ikut ulangan tuh, harus susulan. Nah kan kita sebagai murid kan, aduh males sih susulan gitu kan. Oh gitu ya. Nah cuman ketika kita nggak susulan itu, ternyata nilai kita nggak ada. Ketika kita nggak susulan, nilai kita nggak ada. Kita kosong nih, kita kosong nilai. Lalu akibatnya? Akibatnya itu ada beberapa murid yang waktu terima rapot semester 1 nggak boleh ngambil rapot. Oh gitu. Jadi orang tua udah dateng karena belum ikut ulangan. Oh iya. Jadi kan kita ya kalau nggak bertanggung jawab gimana, orang tua mau taruh laporannya. Jeffrey pernah mengalami hal seperti itu ya? Nah kebetulan saya bagian yang beruntungnya. Jadi sebelum ulangan umum, saya kejerin semua susulan. Oh sebelum ulangan umum justru itu bukan susulan namanya dong Jeff? Belum waktunya ulangan umum tapi sudah melakukan ulangan. Yang ulangan harian biasa. Oh, ulangan harian biasa. Oh, yang bolong-bolong pada saat. Yang bolong-bolong. Iya. Jadi saya susulan dulu supaya bisa ikut ulangan umum. Disitulah letak rasa harus bertanggung jawab terhadap tanggung jawab kita sebagai murid. Ya, baik. Itu sangat kentara dirasa pada saat kita bekerja ya. Iya. Jadi ternyata memang benar sekali. Hal seperti itu dibutuhkan dan dituntut dalam dunia. Saya rasa dalam pekerjaan manapun ya. Apalagi kan sekarang WiFi ya Pak. Ya. Jadi bagaimana kita yang nggak terlalu dipantau sebenarnya. Iya, betul. Jadi kalau kita nggak bertanggung jawab ya bablas semua kalau kerjaan kita. Kalau bertanggung jawab bablas semua. Kalau yang punya klien tidak bisa dapat klien, tidak bisa dapat kepercayaan dari kliennya. Benar sekali. Tidak bisa dipercaya, cuan lari, kira-kira begitu ya? Iya. Nggak bisa dipercaya nggak punya duit. Nggak punya duit, baik. Kemudian kalau di dalam pekerjaan Jeffrey yang sekarang ini, kira-kira skill apa yang paling utama dibutuhkan? Skill paling utama ya. Paling utama dibutuhkan. Kita harus mau bekerja sama, Pak. Bekerja sama. Iya, kita harus menjadi orang yang ramah. Ya ramah, terus juga kita mau bekerja sama. Yang berikutnya adalah memang harus tangguh. Karena dunia pekerjaan itu kan keras sekali sebenarnya. Bekerja sama ya. Iya. Itu sangat penting ya. Sangat penting. Jadi ketika kita juga bekerja sama dan kita nggak tangguh, kadang-kadang kita yang jadi dalam istilah tanda kutip adalah kacungnya. Dari kacungnya. Iya. Oh iya. Dan kita akhirnya baper gitu kan, akhirnya kerjaan nggak beres. Itu ya harus lengkap semua lah. Harus. Pernah nggak dalam suatu saat di dalam perusahaan Jeffrey atau tempat Jeffrey bekerja ini ada miss atau mungkin kerjasama yang tidak harmonis atau pokoknya tidak terjadi kerjasama dan itu akibatnya bisa fatal bagi perusahaan? Ada nggak saat-saat seperti itu? Kalau saat tidak harmonis sih pasti ada, tapi kalau sampai fatal untungnya sejauh ini belum pernah. Ya syukurlah kalau begitu ya, karena pasti sudah diantisipasi mungkin ya. Sudah diantisipasi, sudah bagaimana cara-cara menjaga kerjasama itu tetap berjalan dengan baik. Baiklah. Berikutnya. Nah, Jeff, pada kesempatan kali ini kan tema kita adalah ketangguhan. Ya, jadi Yayasan Bunda Ati Kudus persekolahannya itu memiliki 7 core value, salah satunya adalah ketangguhan. Nah, ada nggak dari core value ketangguhan itu yang Jeffrey rasa atau mungkin berkesan atau terngiang-ngiang atau terpatri di dalam sanubari mungkin yang terbawa selepas dari SMA Vianney memasuki dunia kerja atau mungkin Jeffrey kuliah kan? Kuliah dong Pak. Kuliah. Okay. Nah pasti mungkin pada saat mau kuliah atau semasa kuliah biasanya cerita-cerita yang sudah itu ketangguhannya itu sangat diuji ya, sangat diuji. Nah kalau Jeffrey adakah?
cerita tentang ketangguhan ini? Ada. Kalau semasa sekolah itu justru ketangguhan itu saya diujinya tugas dari guru. Tugas dari guru. Apalagi waktu kelas 3 ya terutama Pak. Itu kita mau menghadapi ujian kelas 12, nasional. Kelas 12 ya, kelas 12. Maksudnya. Oh iya. Baik. Kelas 12 ketika kita mau menghadapi ujian nasional, ujian sekolah itu, saya ingat banget waktu itu gurunya Bu Woro. Gurunya itu guru matematika. Itu guru matematika. Guru matematika. Okay, iya. Itu kita tiap hari, Pak. Itu nggak ada yang namanya PR. Tiap hari selalu ada PR. Oh. Apalagi kan kita semester 2-nya itu udah mata pelajarannya kalau nggak salah tinggal yang untuk diujikan di ujian nasional gitu kan. Yeah. Jadi tiap hari ketemu, tiap yeah. hari PR, dan PR itu jumlah soalnya tuh nggak dikit. Kalau nggak salah 40 apa 50. Setiap hari ada PR dan ada. Jumlahnya tidak sedikit. Tidak sedikit. Dan setiap hari Bu Woro itu selalu masuk Selalu masuk. Tidak, sangat rajin ya. Sangat Bu Woro rajin. itu salah satu guru yang jadi kadang-kadang guru rajin itu juga adalah sebuah penyesalan buat si murid. Kira-kira begitu. Iya, tapi apa yang bisa dibawa dari proses pengalaman itu ke dalam bangku kuliah aja? Nah, ketika mengalami itu di SMA, waktu itu kan kita pasti kaget ya. Dan apalagi Bu Woro itu maunya kita pakai cara. Jadi kalau dalam mengerjakan tuh jelas, nggak cuma keluar jawabannya doang apa. Jadi tidak terima jawaban yang jawaban siswa yang hanya jawabannya, tapi harus ada ininya rumusnya kalau kan matematika caranya, gitu kan. Gimana kita bisa dapat jawaban itu. Dan itu ketika kita di kuliah, kita masuk itu, tiap hari kita ketemu tugas yang sama. Tiap hari kita ketemu tugas yang sama. Dan kita ketemu dosen, kalau dapat dosen yang killer sekali gitu. Itu sama seperti itu. Dan tidak mau mengerti muridnya ngerti apa enggak. Harus menjawab dengan menggunakan caranya itu. Dan soalnya juga banyak. Soalnya juga banyak. Jadi itu adalah maksudnya harus tangguh bahwa masa-masa sulit tidak hanya terjadi, tidak hanya berlangsung di SMA, tapi bener. Itu ternyata kalau kita nggak dipersiapkan di SMA pada saat itu, mungkin kuliah saya kaget. Apalagi terus di kuliah kan kita kalau tugas akhir skripsi ya, apalagi kita ketemu skripsi. Waduh, itu dapat dosen kalau yang revisinya banyak ya, kalau nggak tangguh nggak kelar pasti. Akhirnya ya udah. Aduh, dosennya ribet ya gitu ya, nggak kelar-kelar. Apalagi pas ujiannya lagi sidangnya. Tapi karena sudah teruji pada masa SMA, teruji dengan soal-soal yang banyak, sulit, dan mengerjakannya harus dengan prosedur tertentu. Itu sudah teruji di SMA, maka ketika di kuliah terbawa. Sudah dan kita terbiasa. Berasa sudah dipersiapkan. Adakah teman-teman pada saat Jeffrey kuliah, teman-teman di kampus dulu yang betul-betul merasa terbebani dengan pola tugas pada saat mahasiswa? Ya banyak yang struggle ya? Pak. Dan itu akhirnya menimbulkan beberapa yang kalau kita punya free rider ya. Itu jadi ya ada nama di kelompok tapi nggak ngerjain apa-apa. Oh, begitu gitu. Ya. Ada yang tugas ya udah nggak ngumpul, atau ya taruh itu pengen nyontek aja. Akhirnya ketika ujian ya nggak ngerti apa-apa juga. Oh, itu bisa jadi bumerang jadi. Iya. Itu sangat banyak yang ketika masuk kuliah semester 1-2 itu kaget seperti itu, sangat banyak. Mungkin itu pada saat mungkin pada saat di SMA-nya mereka tidak mengalami seperti yang Jeffrey alami. Bener. Ya. Jadi tidak tangguh akhirnya. Kira-kira seperti itu ya. Benar. Betul. Jadi penting ya ketangguhan ini ya. Penting sekali karena itu bekal yang utama lah. Bekal yang utama. Karena mungkin di dalam kehidupan kita yang nyata sehari-hari kita akan selalu mengalami atau mendapati sebuah masalah. Maka jika kita tidak tangguh, ya kitanya ruwet sendiri nanti. Kita tidak bisa berkompetisi dengan kemajuan zaman teknologi ya. Dan kompetisi nanti di dunia pekerjaannya ya nggak bisa. Bahkan kompetisi itu semakin hari semakin rame dan semakin berat, semakin tinggi, semakin rame. Ya kalau kita nggak tangguh nggak bisa, Pak. Jadi penting ya ketangguhan. Penting sekali. Baiklah. Kemudian pada saat dulu Jeffrey sekolah mungkin mengalami masa-masa sulit, banyak tugas dan lain-lain, ada nggak peran dari keluarga, mungkin dari kakak atau adiknya atau dari orang tua mungkin atau keluarga yang lain yang
merasakan, maksud saya ada nggak support dari keluarga gitu, atau penting nggak, dirasa pentingkah support keluarga itu? Sangat penting, Mbak. Sangat Support penting. keluarga itu sangat penting. Jadi kalau waktu saya yang alami, Iya. dan kalau keluarga saya sangat support sekali Iya, gitu sangat. ya. Jadi kalau ketika kita udah banyak tugas gitu, udah rumet gitu kan, biasanya udah akhirnya ya udah mau pergi boleh gitu loh. Mungkin saya agak gayanya mau pergi, maksudnya mau pergi jalan-jalan, main gitu tuh main boleh. kumpul bersama teman gitu ya. Mungkin kalau sekarang anak-anak terlalu gampang gitu ya untuk kumpul ya. Kalau zaman saya tuh dulu susah. Oh, itu bisa mendapatkan izin ketika mungkin sudah melakukan tugas, tanggung jawab sudah terpenuhi begitu. Dan ya? biasanya saya dapat reward dari orang tua. Oh ya? Jadi kalau ujian dapat sekian kalau bagus tuh, begitu. ya kadang kita mau beli apa dibeliin. Itu cara orang Tapi tua saya syaratnya dulu. harus Nilainya bagus. Nilainya bagus Bener. ujian. Jadi tidak apa namanya? Tidak begitu saja minta sesuatu lalu dikabulkan gitu Iya, Mbak, ya. Harus kita harus berjuang untuk dapat sesuatu. itu juga ketangguhan ya. Tangguh juga. Jadi nggak bisa mendapatkan sesuatu itu dengan cara gratisan Nggak gitu, bisa. harus ada harga yang harus dibayar. Ya, harus dibayar, Kira-kira benar. begitu. Itu menguji ketangguhan kita mendapatkan sesuatu hal yang kita inginkan Iya, gitu ya betul. kira-kira ya. Oh, tapi keluarga sangat support ya. Sangat support. Keluarga sangat support. Ya. Uh-uh. Lalu mungkin kakak, adik waktu itu dengan kakak selisih berapa tahun ya, Jess? Saya dengan kakak selisih 2 tahun. Dengan Jessica. Ya? Dengan adik juga 2 tahun. Oh, dengan kakak 2 tahun, Ya. adik 2 tahun. Kalau sama kakak saya mungkin untuk yang terlalu belajar teknikalnya susah ya. Dia kan di Bandung kuliahnya. Oh, dia kuliah di Bandung. Nah, jadi paling kalau dia kan lumayan waktu itu bisa desain. Jadi kalau ada tugas-tugas yang kita butuh desain ya saya suka minta bantuan dia, tolong dong gitu. Tapi kalau yang kayak matematika, fisika, kimia susah, jaraknya terlalu jauh. Sendiri. Mungkin dibantu guru les. Saya kelas 3-nya keren les sama teman-teman waktu itu. Karena ada tuntutan tugas dan Bener. menghadapi ujian nasional saat itu. Tapi sekarang ujian nasional sudah nggak ada ya, Pak. Sudah ya. Bersyukur sekali loh anak saya. Begitu ya, bersyukur sekali ya malah ya. Baik. Mungkin bisa berbagi sedikit kepada sobat YBHK, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan, apa yang perlu dipikirkan masak-masak yang menjadi prioritas pemikiran, pertimbangan ketika akan memilih studi lanjut ke perguruan tinggi. Oke, kalau kita ngomongnya apa yang perlu persiapan adalah anak itu perlu tahu. Anak itu perlu tahu dia mau ngapain. Kalau dia ngambil jurusan ini, dia mau ngapain kemudiannya? Itu perlu tahu tuh. Maksudnya mungkin mau ngapain tuh setelah bekerja lulus, di bidang apa ya. gitu kan. Terus yang berikutnya adalah setelah dia tahu, dia mau di kampus yang bagaimana. Dia mau di kampus yang bagaimana. Maksudnya kampus yang bagaimana kampus itu? Yang biasa kita udah tahu nih, kita mau kuliah ini di kampus ini karena bagus jurusannya terkenal bagus. Nah, berikutnya adalah mentalnya, Pak. Jadi setelah udah tahu dia mau ngambil apa, karena mau ngapain, terus berikutnya adalah di mana dia akan berkuliahnya, berikutnya adalah mentalnya. Karena ketika kita sekolah SMA dan kita berkuliah itu dua hal yang sangat berbeda. Kita di SMA masih diperhatikan sama guru. Dalam tanda kutip kan guru masih kadang-kadang ngajarin kita untuk ini tugasnya belum nih gitu. Ketika kejar tugas, kasih PR, anak bolos masih dicariin gitu kan, kesiangan masih ditegur, masih dikasih peringatan gitu ya. Kalau di kuliah itu sama sekali enggak. Kita telat masuk kelas, dosen nggak kasih, udah kita dianggap nggak masuk. Oh begitu ya. Begitu. Walaupun akhirnya misalnya kita datang ke dosennya, lalu Bu, Pak tadi saya datang gitu. Iya, tetap nggak bisa. Tetap nggak bisa. Ketika biasa kita dikasih 15 menit lah umumnya ya. Toleransi ketelatan gitu. Udah lewat 15 menit, walaupun nyampainya misalnya kita jam 8 pagi, 8.16 kita sampai nih, telat 1 menit dong dari toleransi, udah nggak bisa. Tetap tidak bisa. Dianggap tidak hadir. Sedangkan ketika kita di kuliah, kita tuh kan ada namanya absensi ya, batas minimum absensi. Itu kalau nggak salah mungkin sekarang tiap kampus hampir sama ya, maksimal 3 kali tidak hadir untuk per mata kuliah. Selama 1 semester. Jadi misalnya katakanlah 1 semester itu ada 20 kali pertemuan misalnya. Lalu misalnya hanya boleh
toleransi 3 kali tidak masuk gitu. Iya. Jadi kalau dia sampai 4 kali nggak ikut ujian dan tidak lulus mata kuliah itu. Kalau dia tidak jadi dia kan batasnya mesti tidak boleh batas maksimal. Ya, melewati batas maksimal. Dia tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan untuk ikut ujian akhir. Dan itu langsung F, Pak, nilainya. Gagal. Kalau tidak ikut ujian berarti tidak lulus tidak mata lulus, kuliah yang tidak lulus mata kuliah semester berikutnya harus mengulang. Sistem militer juga ya tadi. Iya, jadi makanya saya bilang mental tuh perlu sekali. Karena ketika kita terlalu santai juga nggak bagus di kuliah. Dan kita mentalnya nggak kuat menghadapi tugas gitu kan, nggak tangguh yang tadi saya bilang. Ya akhirnya apa ya, selalu berasa kuliah, aduh gue salah ngambil jurusan nih. Atau akhirnya mencoba menyalahkan orang pihak lain. Padahal kalau bilang ini gara-gara dulu orang tua suruh kesini sih, aduh gara-gara nggak kesini sih gitu. Padahal mungkin dianya sendiri karena dianya yang tidak kuat gitu. Tidak disiplin, tidak tangguh itu tadi tidak tangguh, udah segala macem lah. Karena mungkin waktu di SMA masih tidak terbiasa mandiri, tidak terbiasa untuk mengerjakan suatu tugas ya, menyelesaikan suatu tugas sampai akhir dengan prosedur tertentu gitu ya. Karena tidak dibiasakan, maka pada saat kuliah itu jadi biasa nggak kuat akhirnya. Nggak kuat ya, ada yang mundurnya jauh, ada yang akhirnya nggak lulus gitu ya. Itu faktor-faktor yang ketika mereka mau kuliah itu tidak mempersiapkan dengan baik. Benar. Lalu kalau ada misalnya kayak gini, Jeff, banyak kan pertanyaan, ini mungkin Sobat IBHK juga pernah mengalaminya ya. Jadi saya hobinya misalnya belum yakin sama hobinya, tapi dia mau kuliah, itu bagaimana? Ada saran nggak buat Jeff? Saya mau kuliah tapi bingung saya mau kuliah apa gitu. Nah, kalau saya menyarankan kan sekarang udah banyak kampus yang menyediakan tes potensi akademik. Tes potensi akademik. Ya. Itu ikutin aja. Supaya kita tahu kira-kira dari jawaban-jawaban kita itu kita mengarah kemana sebenarnya. Memang mungkin nggak 100% benar, tapi kan itu yang paling mendekati lah berdasarkan yang lebih ilmiah gitu kan, yang bisa diukur. Itu menurut saya sih begitu. Dan biasa anak-anak ya umumnya kan memang soal gitu ya, nggak tahu nih mau kuliah apa gitu kan. Ya kembali lagi, anak itu pasti punya keinginan tersendiri. Dia pasti punya kemampuan tersendiri dan itu yang perlu digali sebenarnya. Dia punya keinginan, dia punya sesuatu potensi, tapi dia sendiri mungkin belum menyadari. Ya. Maka itu perlu dibantu lewat tes potensi akademik. Tes potensi akademik. Ya. Di kampus-kampus sudah umumnya udah pada ada sekarang sih, Pak. Terutama kampus-kampus yang bagus ya. Ya. Dan itu kalau mau kampus negeri pun harus tes potensi akademik dulu. Kalau di negeri, iya, kampus negeri. Oke. Kemudian ketika kita biasanya ini mahasiswa-mahasiswa di semester awal nih biasanya suka mengalami semacam tekanan karena tugas, tekanan karena perilaku dosen mungkin, atau tekanan karena model atau gaya belajar yang baru. Nah, ada saran atau tips dari Jeffrey untuk mungkin Sobat IBHK bisa dapat inisiatif atau pencerahan apa yang bisa dilakukan kalau ada? Kalau dari saya pribadi, dengan sekarang dunia juga udah digital banget nih, bisa ngecek ke YouTube dulu gimana sih sistem pembelajaran di kuliah gitu ya. Jadi mereka udah punya bayangan. Terus berikutnya adalah mulai mencari tahu kira-kira tuh mata kuliah apa aja. Dan kira-kira apa sih yang kita pelajari secara garis besar aja dulu. Karena umumnya kenapa jadi terbeban adalah kita nggak tahu garis besarnya dari mata kuliah itu. Ya kita, misalnya contoh saya di ekonomi gitu ya, waktu dasar-dasar bisnis. Ya kita harus tahu dasar-dasar bisnis itu apa sih yang kita mau belajar apa. Target kita tuh apa. Semacam silabus gitu. Iya, dan itu kan udah umum sebenarnya untuk kita dapetin sekarang kan. Dasar bisnis tuh tujuannya apa sih? Orang mengenal bisnis tuh ada ini gitu. Nah, jadi ketika mereka sudah dapat konsep pembelajarannya, itu nggak akan terlalu sulit untuk mengikuti. Karena itu yang saya lakukan waktu itu. Jadi ketika ada mata kuliah apa, saya nggak kenal namanya, saya cari dulu, targetnya tuh kita tahu ini loh.
Akhirnya pada saat kita udah belajar, kita tahu poin-poin utama yang harus kita ikutin yang mana. Karena kan nggak mungkin Pak kita kayak dasar-dasar manajemen bukunya 400 halaman. Iya. Satu semester suruh baca ya nggak mungkin. Jadi kita harus dapat poinnya. Iya betul. Itu satu mata kuliah. Satu mata kuliah itu. Satu mata kuliah 400 halaman. Maka misalnya di situ ada beberapa mata kuliah, maka beberapa. Iya. Ya, jadi harus bisa memilah dan membuat skala prioritas ya. Iya, benar. Gitu ya. Biasanya di awal atau di awal semester biasanya diberikan struktur kurikulum. Bisa dikasih. Itu bisa kita mengatur pada saat pemilihan SKS, bisa Betul. kita pada semester ini saya akan mengambil berapa mata kuliah, berapa SKS, kira-kira seperti itu ya Jeff ya? Seperti itu Pak. Menghindari stres di kemudian hari. Dan kadang-kadang tuh ketika semester 1, semester 2 kan sekarang banyak kan masih di set sama kampusnya ya, mungkin 20 SKS, 20 SKS. Biasa tuh ada yang terlalu ambisius nih, semester 3 mau ngambil 24, full. Nah itu yang kadang-kadang mereka nggak memperkirakan capeknya bagaimana. Dan perlu diingat kadang-kadang masih ada labnya lagi, gitu loh, penunjang mata kuliahnya. Kegiatan di luar kegiatan. Jadi di lab gitu ya. Misalnya kayak saya dulu ada financial management tuh. Nah itu ada labnya lagi. Nah kadang-kadang tuh yang murid-murid kan kalau mahasiswa tuh nggak tahu. Pokoknya pengen cepet lulus deh, pengen cepet kelar, padahal akhirnya menyiksa diri gitu Pak. Jadi ya begitulah Sobat YBHK, jadi memang harus pinter-pinter mengatur jadwal, mengatur strategi dalam perkuliahannya ya, supaya tidak pusing akhirnya dan tidak stres sehingga mengakibatkan depresi yang berkelanjutan. Benar, depresi berkelanjutan. Baiklah, Jeff, saya mau tanya nih. Ini buat Sobat YBHK juga ya. Saya dengar anak-anak sekarang ini yang generasi Z, milenial lah. Z atau Y, milenial ya. Generasi sekarang ya, pokoknya itu adalah anak-anak akan lebih baik jika mengetahui hal coding. Iya. Nah, saya sendiri belum begitu memahami coding itu. Mungkin Jeffrey bisa. Coding itu apa sih? Mungkin coding itu kan sebenarnya bahasa pemrograman ya Pak. Bahasa pemrograman di komputer biasanya. Dan itu kita untuk membuat suatu program, membuat suatu aplikasi. Ya dengan dunia digital sekarang, maka coding itu sangat penting. Itu sangat penting ya? Sangat penting Mbak. Kira-kira dalam implementasi dalam kehidupan sehari-hari bagaimana Jeff kira-kira? Mungkin sebenarnya kalau untuk yang kita bisa lakukan bener-bener sangat dekat dengan anak-anak SMA, nggak terlalu banyak bisa kita lihat sih Pak. Karena kan aplikasi udah pada ada. Tapi sebenarnya anak-anak itu kan sekarang demen nih sosial media. Bukan tidak mungkin loh mereka mempelajari bagaimana sih membuat suatu sosial media sendiri. Begitu ya. Gitu. Dan itu kan membuat aplikasi. Sehingga mereka penting coding ini. Penting untuk mengerti bahasa pemrograman. Dan sekarang ini sudah banyak sekali kursus-kursus untuk mempelajari bahasa pemrograman atau coding. Kursus-kursus untuk bisa menguasai coding-coding ini. Benar. Sudah banyak ya sekarang ya. Jadi diharapkan kita sebagai generasi muda tidak hanya sebagai konsumen dari aplikasi-aplikasi yang sudah ada, tapi juga bisa menciptakan ya. Betul. Karena memang eranya sekarang semua ke sana. Dan kayak saya juga di pekerjaan saya nih Pak, saya nggak belajar coding sama sekali. Tapi saya di divisi saya ini, kita itu kan punya web untuk menampung semua dokumentasi knowledge tadi kan. Nah itu kita juga belajar untuk mengcodingnya, walaupun bukan coding yang benar-benar full ya. Kita yang writingnya saja. Tapi tetap ada unsur codingnya. Ada, karena kita harus dengan servernya segala macam. Kita bagaimana kita nge-push, kita ngeset untuk satu halaman bagaimana. Itu kita juga penting. Dan ini ke depannya, era ini gak akan berhenti. Semua akan masuk ke digital. Tidak akan berhenti, bahkan mungkin lebih lagi. Lebih akan digunakan. Benar. Ya. Jadi memang jadi saya mulai paham. Jadi memang sangat penting sekali bagi generasi muda untuk belajar, untuk mengcoding gitu ya. Mungkin tidak menguasai banget, cuman paling tidak paham. Tidak paham. Jangan sampai buta kira-kira begitu ya. Jangan sampai apaan sih coding ya, itu bahaya sekali karena itu saya awalnya kan apa sih coding itu. Karena untuk anak-anak SMA sekarang ya mereka ketika bekerja eranya akan lebih yang seperti ini, Pak.
tuntutan dunia pekerjaannya akan semakin mendigital gitu kan. Ya kalau kitanya ketinggalan ya susah. Kalau kita pekerjaan punya tuntutan, ketika kita tidak bisa memenuhi tuntutan itu, maka kita akan terdepak dari. Betul. Oh. Dan kita akan susah bersaing berikutnya. Oh, jadi sangat penting ya, Jeff ya. Sangat penting. Itu ya. Padahal pada saat Jeffrey sekolah dulu ini belum ada ya. Nggak ada ya. Tapi semakin kesini kuliah juga mungkin sudah mulai mengenal. Bukan berarti kita karena tidak ada lalu kita tidak belajar gitu ya. Kita tetap harus mencari. Harus mencari dan mempelajari lah. Akhirnya harus begitu. Karena kan kita hidup belajar terus, Pak. Nggak mungkin stop. Iya, betul saya setuju itu. Paradigma belajar sepanjang hayat ya. Iya. Lalu satu lagi, Chef, buat teman-teman sobat YBHK ini, pada saat Jeffrey kuliah, apa pesan atau yang bisa Jeffrey bagikan kepada sobat YBHK, pesan singkat, inti dari proses selama perkuliahan itu, selama dari mulai semester awal sampai akhirnya wisuda itu, apa yang bisa Jeffrey mungkin diringkas dalam beberapa kata saja kepada sobat-sobat kita? Waduh, kalau diringkas beberapa kata agak susah. Sulit ya? Karena tuh 8 semester ya. Sangat panjang. Tapi kalau mau disingkat, intinya adalah kita harus mau menjadi juara. Kita harus mau. Ya. Dan untuk bisa menjadi juara, kita harus membekali diri sebanyak-banyaknya. Kita harus belajar sebanyak-banyaknya, menerima masukan sebanyak-banyaknya, mengeksplor kemampuan kita sebanyak-banyaknya juga. Mengeksplor kemampuan kita sebanyak-banyaknya. Betul. Juga. Dan juga harus tangguh terhadap itu tadi ya. Karena proses 8 semester ya, Jeff ya. Proses 8 semester itu tidak dilalui dengan mudah ya. Betul. Dosen, tugas, teman itu harus. Benar banget. Makanya anak-anak sekarang udah lebih dimudahkan sebenarnya. Sebetulnya maksudnya lebih dimudahkan dengan era digital yang seperti sekarang ya, Pak. Maksudnya kita dulu ketika berkuliah, kita dalam tanda kutip nih, kita mau mendapatkan informasi ya mudah sih lewat web. Tapi kan dulu nggak ada tuh yang YouTube udah baik yang ngajarin. Oh, betul. TikTok sekarang baik yang ngajarin gitu kan. Instagram baik yang sharing. Mau bikin apa sekarang sudah ada tutorialnya di YouTube. Udah ada tutorial dan ketika anak-anak sekarang mereka sudah punya tutorial itu dan mereka punya bonus sebenarnya dengan era digital sekarang. Kalau mereka niat, mereka bisa mencari uang tambahan dari dunia digital. Contoh bikin YouTube. Ya kan, iseng aja ketika lagi ngerjain tugas, terus kita inilah kayak dokumentasi pribadi di share, baik yang nonton, ya kan, membuat konten, menjadi konten creator di TikTok. Pasti kan sekarang pada seneng tuh bikin TikTok ya anak-anak. Mereka bisa dapat uang dari situ ya, tambah-tambah uang jajan lah. Kalau dulu kita susah. Dulu kita bener-bener mesti part time misalnya. Baiklah, begitu para sobat YBHK perbincangan kita dengan Jeffrey Kencana. Akhir kata, saya tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu kembali bersama kami podcast Sukses Bersama YBHK di episode yang akan datang. Saya mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.